Halo teman-teman, selamat datang dan kita berjumpa lagi di video ini. Tapi sebelumnya saya mau menjawab ada pertanyaan teman kita. Nah, di sini saya hanya ingin memberi dorongan ya kepada teman-teman yang ingin membuat video. Membuat video aja ngapain takut? Sorot aja muka, suara keluarin. Nggak usah takut. Pertanyaannya begini, Om, bagaimana perasaan Om ketika membuat video sindiran Malaysia? Saya biasa aja ya. Ini saya syuting nggak ada siapa-siapa. Jadi saya mau salah nggak ada yang ngetawain. Nggak ada siapa-siapa, kosong. Nah, masalah nanti video kita disukai atau tidak disukai, itu urusan nanti. Nggak usah takut. Bikin video. Menyindir Malaysia jangan takut. Mereka bukan cuma menyindir kok. Mereka terang-terangan menghina kita kok. Kok kita menyindir kok takut? Bikin aja video. Nggak usah takut sama Malaysia. Kita punya kedaulatan negara sangat-sangat kuat. Kita punya TNI. Waduh, tak terkalahkan. Api neraka bisa dinyalakan sama TNI kita. Apa yang kita takut? Cina mau mengklaim Natuna. Pak Jokowi naik kapal perang. Cina mental. Orang Indonesia nggak ada takut-takutnya. Udah bikin aja video. Sindir-sindirin tuh Malaysia. Mereka gemar sekali kok menghina kita. Ngapain takut? Hukum negara kita sangat kuat ya. Yang paling penting, jangan sampai satu, menghina Nabi, dua, menghina Presiden Republik Indonesia, tiga, menghina bangsa Indonesia. Nah itu masalah itu. Jangan. Kalau masih Malaysia kecil, udah sindir-sindirin, nggak usah takut. Bila mana perlu, kalau rajanya marah, rajanya kita ketak kepalanya. Nggak usah takut. Oke ya, teman-teman. Bahasa adalah sebuah identitas bagi sebuah bangsa. Ada bangsa yang mempergunakan bahasanya sendiri, ada bangsa yang mempergunakan bahasa penjajahnya. Bangsa-bangsa yang mengabadikan bahasa penjajahnya, mereka tidak punya identitas. Tapi bangsa-bangsa yang memiliki bahasanya sendiri, itulah identitasnya. Seperti kita bangsa Indonesia, identitas kita jelas. Kita punya identitas tiga, di mana identitas yang satu menguatkan identitas yang lainnya. Seperti kita bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, di negara-negara ASEAN ini ada beberapa negara yang mengambil bahasa Melayu Riau untuk mereka jadikan bahasa nasional. Ada yang mengambil secara utuh bahasa Melayu Riau, diabadikan, dipelihara, tapi ada juga yang mengambil bahasa Melayu Riau, tapi dirusak. Indonesia, kita tidak mengambil bahasa Melayu Riau. Kita menciptakan sebuah bahasa. Sebelum tahun 1928, tidak ada yang namanya bahasa Indonesia. Nah, di Kongres Pemuda tahun 28, kita menciptakan sebuah bahasa yang disebut bahasa Indonesia. Yang bahan dasarnya adalah bahasa Melayu. Kita poles sedemikian rupa, kita perbaiki mana yang kurang, kita modernisasi, kita tambah kosakatanya, maka jadilah bahasa Indonesia. Jadi pembuatan bahasa Indonesia ini kalau kita analogikan itu seperti membuat kue. Umpamanya kita membuat kue bolu.
kue bolu ini bahan dasarnya tepung, ditambah gula, ditambah pewarna, ditambah garam, ditambah apa lagi, kemudian dicetak, maka jadilah kue bolu. Maka setelah menjadi kue bolu, dia tidak lagi bernama tepung, dia tetap bernama kue bolu. Nah itulah, jadi dari bahan dasar sampai menjadi barang jadi, itu adalah dua hal yang berbeda, tepung dan kue bolu. Sama seperti bahasa Indonesia juga begitu, mengambil bahan dasar Melayu Riau, dipoles sedemikian rupa menjadi bahasa Indonesia. Nah ini ada saya beberapa video ya, yaitu bahasa-bahasa yang dituturkan di Singapura, Brunei, kemudian Thailand, dan Malaysia. Jadi kita lihat, kita nilai ya, kira-kira mana yang mengekalkan bahasa Melayu secara utuh, dan mana yang mencampur adukkan bahasa Melayu itu menjadi rusak. Nah, malah tidak enak didengar ya. Nah, jadi nanti di kolom komentar tolong beritahu saya mana bahasa yang paling susah dimengerti. Padahal itu bahasa yang sama tapi susah dimengerti. Kalau kita bangsa Indonesia sudah jelas, bahasanya sudah bagus. Oke, kita ikuti bersama-sama. Brunei Darussalam. Jangan jadi pemimpin mabuk kuasa. Melakukan apa saja untuk kepentingan diri sendiri. Sultan Brunei ya. Pada kepentingan untuk negara. Bahasa Melayu Brunei itu juga dikenali dari kajian-kajian yang dijalankan ataupun pengkaji-pengkaji, dikenali juga sebagai bahasa Melayu dialek Brunei ataupun dialek Melayu Brunei. Jadi cakap Brunei. Cakap Brunei lah. Okay. Jadi kita tahulah bahasa Melayu Brunei ini merupakan satu bahasa yang ataupun dialek yang dominan penggunaannya di negara Brunei Darussalam. Menurut kajian saya tahun 1994 dulu, 70% daripada penduduk negara Brunei ini menuturkan bahasa Melayu Brunei. Okay. Malah ada pengkaji lain lagi, Martin misalnya tahun 1991 yang mengatakan 90% daripada penduduk Brunei boleh menuturkan bahasa Melayu Brunei. Okay. Jadi kita tahu bahasa Melayu Brunei tadi serba-serbi. Okay. Bahasa Melayu Brunei ini sebenarnya bahasa yang kaya. Malaysia ya. Kita dengar bahasa Malaysia. Biasa menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka, pasti akan menggunakan bahasa rojak juga dalam tulisan karangan mereka. And one of that federation agreement, perjanjian tersebut adalah kita would like to keep our army. And then ada perjanjian di mana but they were, tugas mereka adalah ceremonial purpose saja, to jaga keluarga diraja and the palace and what not. But of course the role mereka masih boleh diserapkan to the Malaysian Armed Forces jikalau terjadi sesuatu kepada negara dengan perjanjian atas perkenan ke bawah duli tuanku. I boost the equipment as well. Yeah. So yeah, that is where we are today. Tu pasal lah Johor ada askar sendiri. Oleh kerana like Kebawah Duli always said, which is quite controversial, that we don't belong to Malaysia, we are partners. He always say that. Ya, kita berjumpa ni pada sehari selepas pemilihan Kebawah Duli tuanku Sultan Johor. Singapura ya. Saudara-saudari sekalian, anda harus berbangga dengan segala pencapaian anda. Sepanjang beberapa abad, anda membina sebuah masyarakat yang kukuh dan memperkaya sejarah kita. Masyarakat Melayu telah berkembang maju seiring kemajuan Singapura. Sekarang, sebagai orang Melayu, anda berpegang teguh kepada identiti anda tersendiri. Pada masa yang sama, bersatu padu dengan masyarakat lain dan memiliki naluri serta jati diri sebagai anak watan Singapura. Usaha memperingati Dwi Abad ini adalah peluang untuk kita semua mengiktiraf sumbangan orang Melayu kepada Singapura.
dan meraihkan pencapaian anda. Saya yakin masyarakat Melayu akan bertambah maju tahun demi tahun. Pemerintah akan terus bersama anda, mendukung aspirasi anda menjadi masyarakat gemilang. Terima kasih. Thailand Selatan. Dewan Bahasa dan Pustaka yang sudi membuka peluang kepada kami dari Thailand Selatan khususnya untuk sama-sama datang ke persidangan pengantara bangsaan bahasa Melayu yang cukup berarti pada hari ini, terutama apabila kita dengar ucapan pembukaan dari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri tadi. Masya Allah, tabarakallah, sangat kembang hati kita, suka hati kita atas dasar kerajaan Malaysia yang agak benar dan memberi manfaat kepada umat Islam khususnya di rantau ASEAN ini, di mana kami di Thailand suka juga memberi makluman mengenai dengan peluang memajukan bahasa Melayu dan mempertahankan tulisan atau aksa Jawi di Thailand. Oke, ntar dulu ya. Untuk yang Kaledonia Baru ini bukan negara ASEAN, tapi negara di Pasifik. Dia mempunyai diaspora dari Jawa yang sudah turun-temurun hidup di Kaledonia Baru. Nah, ini adalah anak cucunya daripada orang Jawa yang dulu pernah dikirim oleh Belanda ke Kaledonia Baru. Oke, kita lanjut. Cerita Bapak, ya, bagaimana dengan keluarga dari Anda bisa sampai di sini. Kalau nggak salah, Bapak lahir di sini ya? Ya. Bapak lahir di sini, Bapak juga jadi sesepuh di sini, ya kan? Mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit, Pak, gimana? Iya, itu ceritanya orang Jawa itu dulu paling susah. Susahnya bagaimana? Sebabnya itu Bapak dan Ibu di sini itu waktu Belanda. Sebelumnya Indonesia merdeka. Waktu itu di Indonesia itu kehidupan itu susah sekali. Iya, masih dijajah ya Pak ya? Masih zaman penjajahan. Jadinya Bapak Ibu itu pergi ke Jakarta, ada dua jalan. Yang pertama itu dibutuhkan orang ke Suriname. Suriname, oke. Dan kedua Kaledonia Baru ini. Terus Bapak dan Ibu ke sini. Sebabnya yang yang dipilih ke Suriname itu keluarga. Siapa yang keluarga diajak pergi di Suriname. Yang lainnya ke Kaledonia Baru. Bapak dan Ibu itu perginya nggak sama. Ibu dulu terus Bapak. Oh, jadi ibunya dulu yang datang ke sini? Iya. Ketemunya di sini. Oh, oke. Ya. Oke ya teman-teman, begitu kita sudah dengar bahasa Melayu yang dituturkan di beberapa negara tetangga kita. Saya tadi terus terang yang saya nggak ngerti itu di Malaysia. Mereka ngomong apa saya nggak ngerti. Tapi yang di Singapura, di Patani, Thailand Selatan, sama di Brunei, 100% saya bisa tangkap apa yang mereka bicarakan. Nah, kemudian yang di Kaledonia Baru itu sebagai tambahan aja ya. Oke, saya kepingin tahu komentar teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman tentang bahasa Melayu Riau yang dituturkan di beberapa negara tadi. Silahkan di kolom komentar. Terima kasih.